Selamat datang kembali di On My Bana Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 prinsip stoikisme untuk hidup lebih tenang dan bahagia. Stoikisme berasal dari bahasa Yunani stoikos atau stoa. Istilah ini merujuk pada Stoa Poikile, sebuah sekolah filsafat di Athena, Yunani, tempat Zeno, filsuf terkemuka dari Citium yang memberikan pengaruh besar bagi peradaban sekitar tahun 301 sebelum Masehi. Adapun tokoh-tokoh filsafat yang sangat terkenal dan sudah sering kita dengar ialah Seneca, Epictetus, Lucius Annaeus, Marcus Aurelius dan beberapa tokoh filsafat lainnya. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Dalam perjalanan manusia mencari kedamaian dan kebahagiaan, salah satu sudut pandang filosofis yang telah menginspirasi dan membimbing banyak orang adalah stoikisme. Dari zaman Yunani kuno hingga masa kini, prinsip-prinsip stoikisme telah menjadi panduan bagi banyak individu dalam menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan menggali kearifan filosofis ini, kita dapat memahami bagaimana menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih tenang dan bahagia. Prinsip-prinsip stoikisme mengajarkan kita untuk memahami dan merangkul apa yang dapat kita kendalikan dalam hidup kita, serta bagaimana menghadapi apa yang tidak dapat kita kendalikan dengan bijaksana. Melalui penerimaan dan pengendalian atas pikiran dan emosi kita dapat mencapai kedamaian batin yang mendalam. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 prinsip stoikisme yang dapat membimbing kita menuju kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Untuk itu tonton terus videonya sampai selesai, agar kamu mengetahui 10 prinsip-prinsip stoikisme tersebut. 1. Hidup menurut alam. Prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam, atau dalam bahasa lain, hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Stoikisme percaya bahwa kita harus mengikuti aturan alam semesta, mengenali apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Dalam konteks ini, kita diingatkan untuk tidak memperdebatkan atau melawan apa yang sudah pasti terjadi, tetapi mengubah sikap kita terhadapnya. 2. Kesadaran akan kehampaan. Prinsip kedua stoikisme menekankan pentingnya kesadaran akan kekhawatiran dan kerentanan hidup. Kita diingatkan untuk tidak bergantung pada hal-hal material atau eksternal untuk mencapai kebahagiaan, karena semuanya dapat hilang dengan cepat. Sebaliknya, kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dari kesadaran akan nilai-nilai moral dan spiritual yang kita pegang. 3. Kontemplasi maut. Prinsip ketiga stoikisme mengajarkan kita untuk mengatur kematian secara teratur. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi sebagai pengingat bahwa hidup adalah sesuatu yang sementara. Dengan memahami bahwa hidup kita memiliki batas, kita dapat menghargai setiap momen dan melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan waktu yang kita miliki. 4. Hidup menurut virtue atau kebajikan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup berdasarkan kearifan atau keutamaan. Stoikisme memandang bahwa kebahagiaan sejati berasal dari pengembangan karakter moral yang kuat dan integritas pribadi. Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian, kita dapat mencapai kedamaian batin yang stabil. 5. Hidup menurut akal. Prinsip ini pentingnya penggunaan akal budi dalam mempertahankan tantangan hidup. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi emosional kita dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Dengan membebaskan diri dari kendali emosi yang berlebihan, kita dapat menghadapi situasi dengan lebih jernih dan efektif. 6. Kontrol atas emosi. Prinsip keenam stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan emosi kita.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan melatih diri agar tidak terbawa arus emosi negatif seperti kemarahan atau kecemasan, kita dapat mencapai kedamaian batin yang lebih besar. 7. Hidup menurut kebahagiaan. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Stoikisme percaya bahwa kita memiliki kendali penuh atas persepsi dan sikap kita terhadap dunia, dan dengan mengubah perspektif kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih tahan lama. 8. Hidup dalam keterbatasan. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan yang ada dalam hidup kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan apa adanya, tanpa berusaha mengubah hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan menerima keterbatasan ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang lebih besar dan terhindar dari penderitaan yang tidak perlu. 9. Hidup menurut alam semesta. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengenali dan merangkul koneksi kita dengan alam semesta secara luas. Stoikisme percaya bahwa kita semua bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, dan dengan menyadari hal ini, kita dapat menemukan kedamaian dalam kesatuan dengan alam semesta. Ini menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan dihargai terhadap kehidupan. 10. Hidup menurut keadilan. Prinsip terakhir Stoikisme mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip keadilan. Stoikisme memandang bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang universal. Dengan hidup dalam keadilan, kita dapat menciptakan keharmonisan dalam hubungan kita dengan orang lain dan dengan alam semesta. Kesimpulannya, prinsip-prinsip Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Dengan memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya, kita dapat mencapai kedamaian batin yang lebih dalam dan kebahagiaan yang lebih tahan lama. Dalam menghadapi tantangan hidup, Stoikisme menawarkan pandangan yang memerdekakan dan memperkaya, memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bahagia, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang penting. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat menemukan arti yang lebih dalam pada kehidupan kita dan mencapai kedamaian yang sejati. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan.